Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Meja, ingin mempresentasikan tentang karakteristik usaha kecil. Yang pertama ada tantangan perekonomian nasional. Di sini ada internal, yaitu masalah-masalah muncul dari dalam negeri, faktor domestik antara lain. Yang pertama ada krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya. Yang ketiga, isu-isu disintegrasi bangsa. Eksternal yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negeri seperti globalisasi yang tidak dapat dihindari. Yang terakhir ada isu-isu perdagangan bebas. Usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Menurut Panji, secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi, modal terbatas, pengalaman manajerial dan mengelola perusahaan masih sangat terbatas, skala ekonomi yang terlalu kecil. Yang terakhir ada kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. Tujuan usaha kecil menumbuh dan juga membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro dan menengah agar usahanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat dijalankan dengan tangguh dan mandiri, meningkatkan adanya pemasukan dan juga struktur perekonomian negara. Karakteristik UMKM usaha kecil. Yang pertama ada jenis atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. Lokasi wisata atau tempat usaha umumnya sudah menetapkan tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat ada sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima sumber daya manusia pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dan keperluan modal. Yang terakhir ada sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Di sini ada contoh usaha kecil seperti usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua ada perdagangan di pasar grosir, agen, dan perdagangan pengumpulan lainnya. Yang ketiga ada pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan, serta peternakan ayam, itik, dan perikanan. Yang terakhir ada bisnis dropshipper atau reseller. Di sini ada contoh agen dan toko baju thrifting ya, baju bekas. Yang terakhir ada pengrajin tangan. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, usaha besar di atas 10 miliar. Di sini ada kondisi existing UMKM di Indonesia dari usaha besar sampai usaha mikro. Masalah finansial. Yang pertama ada tanpa rencana anggaran, tanpa mentor, kurang inovasi, tidak ada evaluasi, tidak ada laporan keuangan, pembukuan konvensional, strategi pemasaran kurang. Yang terakhir ada pengolahan stok barang yang salah. Masalah non-finansial. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar.
Selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Yang terakhir ada kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Kelebihan usaha kecil. Yang pertama, ada pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi. Hal ini dapat dijadikan kelebihan karena dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan yang ada. Yang kedua, sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru. Usaha yang semakin banyak dapat kita jumpai akhir-akhir ini juga dapat membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerja baru. Selain itu, usaha kecil yang bermunculan memiliki ide-ide yang menarik. Yang ketiga, ada fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang. Yang terakhir ada bebas menentukan harga produksi atau barang dan jasa. Dalam usaha kecil ini, pemilik dibebaskan untuk menentukan berapa harga produksi atas barang atau jasanya. Kelemahan usaha kecil. Pembagian kerja yang tidak profesional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar. Hal ini disebabkan karena fungsi seorang pemilik merangkap menjadi manajer dan posisi lainnya, sehingga banyak karyawan yang melakukan produksi hingga di luar batas jam kerja. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas. Yang ketiga ada persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kadang kurang laku. Yang terakhir ada sering terjadi mismanagement dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial. Hal ini dikarenakan seorang pemilik yang merangkap posisi manajerial di perusahaannya. Manfaat usaha kecil. Manfaat UMKM Indonesia yang pertama yaitu membantu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, persyaratan untuk bekerja di sebuah perusahaan UMKM juga tidak memerlukan persyaratan yang berat. Masyarakat yang ingin bekerja hanya perlu memiliki keterampilan di bidang usaha terkait saja. Kesimpulan. Perkembangan usaha kecil menengah. Saat ini usaha kecil dan menengah jumlahnya 90% dari total perusahaan di Indonesia. Kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan dalam usaha karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang akuntansi membuat banyak pemilik usaha mengabaikan tahap-tahap akuntansi untuk usaha. Sekian dari saya, Rosa Amelia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.